Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam mata kuliah Genealogi Gerakan Islam, ya, Gerakan Islam Transnasional, yang sekarang kita akan membahas tentang genealogi dan penyebaran gerakan Islam transnasional. Nah, dalam hal ini kemarin kita sudah membahas bahwa gerakan Islam transnasional itu merupakan suatu kelompok Islam yang mempunyai ideologi yang sama, ya, keinginan yang sama, dan mereka bergerak ya antar negara. Dan mereka meyakini adanya konsep ummah dan persaudaraan antara sesama Muslim di berbagai belahan dunia. Nah, kelompok ini banyak memang kita nilai mereka memahami agama secara scripture atau bahkan pemahaman Islam yang bersifat fundamentalis. Ya, dan mereka dengan adanya infrastruktur dari globalisasi, akhirnya sekarang ini semakin mudah untuk terikat antara satu dengan lainnya. Secara sederhana bisa dikatakan ya, gerakan Islam transnasional bersifat transnasional, lintas negara. Kemudian ideologi mereka tidak lagi bertumpu pada konsep nation state, tapi sudah konsep ummah, dan pemahaman mereka bersikap atau bersifat scripturalis, fundamentalis atau radikal, dan mereka secara parsial itu mengadaptasi gagasan-gagasan dan instrumen modern. Nah, beberapa gerakan Islam yang akan kita bahas dalam kuliah kita yaitu Salafism, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Si'izm, Jamaah Tabligh, Hizmet atau Gulen Movement, Al-Qaeda, ISIS, dan Taliban. Dan pada kesempatan hari ini, kita hanya akan melihat secara sekilas sebagai pengantar, supaya masing-masing kita sudah punya background untuk memahami berbagai gerakan Islam ini. Yang pertama adalah Salafism, ya, yang kadang disebut sebagai Wahhabism. Yang ini banyak dikaitkan dengan sosok, yaitu seorang ulama bernama Muhammad bin Abdul Wahhab yang hidup tahun 1703 sampai 1792. Jadi gerakan ini punya semangat ingin melakukan purifikasi terhadap agama, ya, sehingga kemudian agama ini kembali kepada ajaran tauhid yang murni, dan mereka lebih senang dipanggil sebagai kelompok Salafi, ya, dibandingkan dengan kelompok Wahabi, karena gambaran Wahabi itu diidentifikasikan sebagai kelompok yang suka melakukan pengrusakan terhadap kelompok yang lain. Nah, makanya di sini kita ketahui kadang masyarakat itu mereka sama, ya, kadang menyebut Salafism, kadang menyebut Wahhabism. Padahal sebenarnya Salafism ini lebih kepada manhaj, ya, cara bagaimana kita memahami Islam, ya, sesuai dengan tuntunan dari orang-orang terdahulu, para salaf. Sementara Wahhabism ini gerakan yang ya dimulai dari gerakan Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, yang menggunakan manhaj Salafism, dan ini dimulai di Saudi Arabia. Artinya Salafism itu sudah berlangsung jauh sejak lama, karena memang artinya setiap ya orang-orang setelah Nabi Muhammad, mulai dari Khulafaur Rasyidin, kemudian mulai dari tabi'in, tabi'at, dan seterusnya, orang-orang terdahulu dalam agama ini merekalah yang disebut dengan kelompok Salafism, ya, atau kelompok Salafi. Dan Salafism inilah paham bagaimana mengikuti mereka. Maka di sini kita melihat bahwa tidak semua Salafism adalah Wahabi, karena Salafism lebih dahulu dibandingkan dengan Wahabi. Tapi kemungkinan besar Wahhabism itu adalah Salafism, karena yang gerakan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah upaya untuk mengikuti ajaran dari para salafus saleh. Nah, pemahaman dalam Salafism ataupun Wahhabism ini bersifat literal, ya, tekstual dalam agama, dan semangat fokus bagaimana kemudian umat ini menjadi satu kesatuan, yang mana dalam gerakan Salafism mazhab, ya, mazhab dalam agama yang banyak digunakan adalah mazhab Hambali, dan ketika dia masuk ke Indonesia, ya, atau kawasan Asia Tenggara yang majority mazhabnya adalah mazhab Syafi'i, maka seringkali hal ini menyebabkan ya munculnya perbedaan atau bahkan sampai kepada level konflik. Nah, teman-teman sekalian, dalam kasus Indonesia, karena itu maka kelompok
ini lebih senang disebut sebagai kelompok Salafism dibandingkan dengan kelompok Wahhabism, ya, yang mereka sebenarnya dalam gerakannya itu punya beberapa organisasi, ya, punya beberapa yayasan yang mereka terhubung satu dengan yang lain untuk melakukan dakwah dalam berbagai bidang, apakah dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang pendidikan, advokasi, atau penguatan sosial. Nah, gerakan-gerakan ini juga sekarang di Indonesia secara signifikan, ya, itu menguasai media, ya, terutama media sosial, ya. Mereka memang tidak mengatakan diri mereka sebagai halnya organisasi, ya, sebagai organisasi sebagaimana halnya misalnya Muhammadiyah atau mungkin NU, ya, tetapi mereka sebenarnya dalam gerakannya telah bertransformasi seperti halnya bentuk organisasi. Jadi mereka tidak punya memang misalnya pengurus pusat, pengurus cabang atau pengurus wilayah, tetapi mereka kemudian membentuk suatu organisasi yang atau suatu yayasan misalnya, ya, berdiri mandiri satu dengan yang lainnya, tetapi kemudian mereka tadi terkoneksi, punya media untuk saling sharing, ya, misalnya dengan adanya Puldapi, ya. Puldapi ini adalah Association of Indonesian Islamic Dakwah in Education Institutions. Jadi beberapa atau banyak ratusan bahkan ribuan dari sekolah-sekolah dari kelompok Salafi ini berada, ya, dalam koordinasi atau di bawah naungan Puldapi. Ada juga lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, pada waktu munculnya Salafism, kita, ya, melihat waktu itu atau kelompok yang disebut dengan Wahhabism, ya, itu memang dianggap kemudian melakukan pengerusakan terhadap situs-situs Islam, ya, terutama tahun 1800-an, ya. Karena waktu itu dinilai banyak hal-hal atau kesyirikan terjadi di tengah masyarakat. Maka bagi mereka, ya, upaya untuk melakukan purifikasi kembali kepada ajaran agama yang murni ini, ya, harus dilakukan. Dan ini dimulai tadi dengan menghilangkan hal-hal yang berbau syirik supaya masyarakat itu betul-betul bisa mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah mereka kemudian mendapatkan kekuatan yang cukup di Saudi Arabia, apalagi kemudian bisa berkolaborasi dengan Muhammad bin Saud, akhirnya didirikanlah negara. Jadi waktu itu, ya, mulailah kemudian terjadi pengaruh atau ekspansi pengaruh yang cukup kentara, bukan hanya internal di Saudi, tetapi juga mulai melakukan gerakan-gerakan yang bersifat eksternal. Jadi misalnya di Indonesia itu sejak tahun 1804, ya, beberapa pemuda Indonesia, ya, misalnya dari Sumatera Barat, mereka datang ke sana ke Mekah untuk haji, ya, kemudian karena perjalanan yang jauh, ya, mereka tinggal untuk beberapa waktu di sana sambil belajar, dan mereka pun kemudian mengadopsi beberapa ajaran dari Salafism, ya. Nah, itu untuk Salafism, dan berkembang kemudian sekarang ini di negeri kita. Untuk detailnya nanti insya Allah kita akan ada pertemuan sendiri, tapi ini sekedar untuk gambaran awal, ya, bagi teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ada gerakan yang disebut dengan Ikhwanul Muslimin. Jadi Ikhwanul Muslimin artinya adalah persaudaraan Islam. Ya, gerakan ini didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir tahun 1928. Dan di Indonesia gerakan ini masuk terutama melalui para aktivis kampus. Ya, apalagi kemudian, ya, mereka sudah menjelma. Kalau awal-awal berdiri itu dalam bentuk gerakan tarbiyah, kemudian setelah reformasi di Indonesia mulai dengan berdirinya Partai Keadilan, ya, bahkan punya kita sebut dengan aktivis-aktivis atau ya, para pendukung dari gerakan ini di kampus, yaitu dengan berdirinya KAMI, ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Ada juga HAMAS, Himpunan Mahasiswa Muslim Antar Kampus. Nah, gerakan Ikhwan Muslimin, ya, ini menyebar sudah di 70 negara. Jadi di Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, Amerika Serikat, Kanada, yaitu terus menyebar, dan pusatnya itu ada di Mesir. Ya. Jaringan ini sifatnya fleksibel, tapi setengah tertutup, dan modelnya di masing-masing negara itu berbeda. Ya. Jadi
mereka menyesuaikan. Misalnya model Hamas, itu Hamas di Palestina adalah gerakan Ikhwan Muslimin. Dia berbeda dengan AKP yang ada di Turki, dan berbeda juga dengan PKS yang ada di Indonesia. Tetapi mereka disatukan oleh ideologi atau pemikiran dan metodologi kelompok Ikhwan ini. Ya, jadi mereka biasanya punya kelompok-kelompok kecil, ya, membangun sel-sel berupa halaqah. Ya, kemudian mereka rutin, ya, ada yang menjadi musyrif atau musyrifah, atau mungkin disebut dengan murabi atau murabiyah. Ya, gerakan ini, ya, ada yang bersifat tarbiyah dan ada yang bersifat jihadis. Nah, teman-teman sekalian, ini beberapa negara yang mempunyai jejaring dari Ikhwan Muslimin, jadi bukan hanya sekedar di masyarakat yang mayoritas Muslim. Ya. Ikhwan Muslimin ini, ya, yang bersifat tarbiyah, inilah sebenarnya versi resminya, ya, yang dikendalikan dari Mursyid Am yang ada di Mesir. Dan mereka tidak radikal, karena yang mereka inginkan memang adalah membentuk daulah Islamiyah, tapi menurut mereka harus dengan cara non-kekerasan. Karena itu, kelompok Ikhwan Muslimin berbeda dengan Salafism yang menolak demokrasi, mereka masuk ke dalam sistem demokrasi, bahkan menggunakan instrumen demokrasi, yaitu dengan mendirikan partai. Misalnya di Aljazair ada FIS, ya, kemudian di Turki tadi ada AKP, dan di Indonesia itu ada PKS. Ya. Dan model tarbiyah ini akhirnya diterima oleh banyak masyarakat, ya, dan bahkan ini menjadi solusi bagi mereka untuk menampilkan kalau gerakan Ikhwanul Muslimin itu bukan seperti yang mungkin ada tadi kelompok Ikhwani Jihadi yang itu seringkali di branding, ya, merupakan bagian dari gerakan ini. Nah, jalur tarbiyah di Indonesia itu mulai intens masuk itu tahun 1980-an. Tokoh pentingnya adalah Rahmat Abdullah dan Hilmi Aminuddin Hasan, dan mereka berkembang mulai dari kelompok usrah di kampus, ya, dengan adanya misalnya jamaah-jamaah di kampus, kemudian alumni Timur Tengah dan alumni Libya. Ya. Dan akhirnya tadi tahun 98, yaitu berdiri Partai Keadilan, kemudian berkembang menjadi PKS seperti sekarang ini. Nah, ini untuk Ikhwan Muslimin. Kemudian yang ketiga, kita nanti di kelas ini juga akan membahas tentang Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah gerakan transnasional yang berkembang pesat sebenarnya, ya, dengan keinginan untuk mendirikan kembali khilafah Islamiyah. Karena gerakan ini menilai, ya, lemahnya umat Islam adalah ketika khilafah Islamiyah, ya, utama yang di Turki tadi telah runtuh, sehingga konsep ummah pun menjadi hilang dan digantikan dengan konsep nation state. Nah, maka mereka menginginkan kembalinya berdiri khilafah Islamiyah yang akan menjadi solusi bagi setiap persoalan yang ada selama ini. Dan mereka, ya, berkembang di berbagai wilayah, di Timur Tengah, di Asia Tengah, di Asia Selatan, di Eropa, Amerika, Australia, dan Asia Tenggara. Pendirinya itu adalah Taqiyuddin An-Nabhani. Ya, teman-teman sudah belajar ini dalam pemikiran politik Islam. Ya, bagi dia, ya, eksistensi dari kekhilafahan Islamiyah itu perlu untuk dikembalikan, ya, dan inilah yang akan membuat umat Islam ini menjadi kembali kuat dan mereka bisa menghadapi, ya, kelompok-kelompok yang benci dengan Islam. Jadi Taqiyuddin An-Nabhani ini, ya, dia asalnya sebenarnya dari Palestina, kemudian dia pergi ke Syria dan pindah ke Jordan, ya, karena waktu itu, ya, tanah Palestina itu sudah dikuasai oleh Yahudi. Bagi Taqiyuddin An-Nabhani, sebenarnya Palestina kalau kemudian umat Islam bersatu maka akan bisa direbut kembali. Makanya tahun 1953, ya, dia mendirikan Hizbut Tahrir. Nah, tetapi ketika Hizbut Tahrir menginginkan berinya khilafah, ini tentu menyebabkan banyak konflik, ya, terutama dengan negara-negara yang menganut sistem nation bangsa, ya, dan sekarang memang, ya, hampir semua negara di dunia ini ya mengakui konsep nation state, dan inilah yang populer, ya, sebagai sistem pemerintahan modern, ya. Maka ketika ada konsep seperti ini dianggap berarti, ya,
Hizbut Tahrir ini merusak nasionalisme kebangsaan dari masyarakat satu negara. Makanya muncul konflik ya berkaitan dengan Hizbut Tahrir, atau bahkan Hizbut Tahrir ini dilarang di berbagai negara, di Libya, di Mesir, di Rusia, di Bangladesh, bahkan di Indonesia sekalipun ya Hizbut Tahrir ini sudah dilarang. Nah, perbedaannya terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin, kalau Ikhwanul Muslimin tadi ya dia gerakan politik tapi menerima demokrasi. Sementara ya Hizbut Tahrir dia juga gerakan politik, jadi berbeda dengan Salafisme yang memang apolitis, ya, tidak mau campur tangan dalam urusan politik, tetapi Hizbut Tahrir ini menolak demokrasi. Jadi dengan Salafi dia sama-sama menolak demokrasi. Ya, jadi fokusnya adalah bagaimana kemudian kita mendirikan kembali kekhalifahan Islamiyah. Ya, mulai dengan membangun kader-kader, melakukan sosialisasi sampai kemudian suatu saat melakukan perebutan terhadap kekuasaan. Nah, agenda utamanya makanya adalah mewujudkan proyek khilafah dunia, ya, yang mana pusat jaringannya ini tidak diketahui pasti, tapi kemungkinan besar itu ada di West Bank, ya, West Bank di daerah Palestina. Oke, ini jejaring dari Hizbut Tahrir, ya, meskipun di beberapa negara tadi sudah kita sampaikan ini sudah dilarang. Ya, dan dalam kasus Indonesia, teman-teman sekalian, Hizbut Tahrir ini tergolong merupakan gerakan baru, ya, karena dia berdiri di Indonesia atau muncul sebagai sebuah organisasi itu baru setelah reformasi. Ya, jadi setelah reformasi dia baru kemudian berdiri menjadi sebuah gerakan, ya, baru punya kesempatan untuk gerakan, tetapi sebenarnya sudah muncul ya gerakan ini dari para aktivis kampus di Masjid Al-Ghifari IPB Bogor, ya. Juga bentuknya sama seperti Ikhwan Muslimin dalam bentuk halaqah-halaqah, ya, tapi ide-ide yang dibicarakan, nah itu yang berbeda. Kalau di Ikhwan Muslimin adalah ide-ide dari tokoh-tokoh Ikhwani, misalnya Said Qutb, Hasan Al-Banna, atau ulama-ulama mereka yang lainnya. Sementara di Hizbut Tahrir mereka banyak membahas pemikiran-pemikiran dari Taqiyuddin An-Nabhani, ya, pernah di Indonesia bahkan mengadakan konferensi internasional ya tentang khilafah Islamiyah tahun 2002, ya, dan inilah yang dianggap sebagai titik penting atau lahirnya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia, ya. Bahkan dia memproklamirkan, meskipun dia sebenarnya bukan partai, tapi namanya saja adalah Hizbu, itu adalah partai, ya, partai politik ideologi Islam, tapi tidak gabung dengan sistem yang ada, ya. Jadi ini memang sistem baku dalam Hizbut Tahrir, ya, menolak demokrasi, dan mereka berkembang di berbagai masjid, ya, jami di kabupaten misalnya, dan akhirnya sekarang telah dilarang di Indonesia. Oke, kemudian Syiism, ya, Syiah. Syiah ini juga merupakan suatu gerakan yang berkembang pesat, ya, bahkan dianggap kelompok kedua terbesar setelah Sunni, ya. Kalau tadi Salafisme, Ikhwan Muslimin, ya, Hizbut Tahrir, atau nanti kita akan lihat juga Jamaah Tabligh dan lainnya, itu adalah gerakan Sunni, meskipun mereka berbeda satu dengan yang lain. Adapun Syiah ini mempunyai cukup banyak sebenarnya perbedaan-perbedaan, tapi pokoknya itu dimulai dari perbedaan secara pandangan politik awalnya, yang mana menurut Syiah seharusnya yang menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, ya, ketika terjadi peristiwa Baitul Thaqifah, perdebatan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar tentang pengganti Rasulullah, kata orang Syiah seharusnya adalah Ali bin Abi Thalib, ya. Tapi kemudian Syiah memandang terjadi persekongkolan antara Abu Bakar dan Umar, sehingga kemudian yang, ya, dijadikan pemimpin itu adalah Abu Bakar. Ya, Umar mengatakan siapa yang lebih baik dibandingkan dengan Abu Bakar, kemudian beliau melakukan bai'ah dan diikuti oleh orang yang lain. Setelah Abu Bakar meninggal, nah ini Syiah menilai, wah, sebelum meninggal Abu Bakar mengatakan dengan appointment, ya, dengan penunjukan nanti sepeninggalku yang menjadi khalifah itu adalah Umar. Nah, ini memperkuat, ya, pandangan Syiah tadi. Jadi Syiah ini awalnya dimulai dari sana perbedaannya, tapi berkembang bahkan sampai pada level akidah. Kenapa? Karena misalnya ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, maka saat itu mushaf Al-Quran itu digabungkan, ya, karena Al-Quran awalnya hanya lembaran-lembaran saja, kemudian dijadikan sebagai sebuah mushaf yang
Syiah kemudian memandang bahwa mushaf Utsmani itu adalah bukan mushaf yang asli, ya. Jadi mushaf yang asli itu kata apa namanya Syiah itu dibawa oleh imam mereka, yaitu imam ke-12 ke dalam gua, dan nanti akan datang itu menjelma sebagai Imam Mahdi. Jadi Al-Quran sekarang bagi Syiah itu tidak asli. Ya, karena tidak asli, berarti nanti ada banyak konsekuensinya. Bahkan termasuk orang-orang Syiah, mereka mengkafirkan sebagian besar dari para sahabat. Ya, mereka bahkan mempunyai beberapa syariat itu yang berbeda dengan ajaran Islam. Nah, gerakan Syiah ini, ya, sekarang jumlahnya sekitar 10% dari total penduduk Muslim di muka bumi ini. Jadi kita lihat Muslim itu sekitar 1,7 miliar lebih, berarti sudah lebih dari ya 170 juta. Dan yang paling berkembang itu adalah konsep Isna Asyar, ya, yang percaya dengan imam 12. Dan mereka berkembang pertama di wilayah Persia, ya, yang dulu bekas wilayah Imperium Persia. Kemudian di sini dikembangkan ya sifatnya politik dan budaya. Adapun yang kedua itu adalah di luar wilayah Imperium Syriah. Nah, ini pendekatannya bersifat kultural, termasuk di Indonesia. Yang mereka punya beberapa marajik, ya, yang menjadi rujukan Syiah tadi. Ada marja rujukan ke Iran, ada rujukan ke Irak, ada rujukan ke Bahrain, ada ke Lebanon, ada ke Afghanistan. Dan ini menjadi kiblat bagi Syiah internasional. Nah, dan yang paling banyak adalah rujukan ke Iran. Nah, adapun di Indonesia, ya memang sudah cukup lama sebenarnya, bahkan diidentifikasi Syiah itu masuk ya dengan kedatangan Islam ke Nusantara melalui bentuk perdagangan dan dakwah. Tapi memang orang Syiah ini seringkali kemudian melakukan takiyah, menyembunyikan identitas mereka sebagai seorang Syiah. Ya, dan berkembang cukup besar Syiah adalah setelah revolusi Iran tahun 1979, ya, yang mana memang ini diinisiasi, kalau kita lihat revolusi Iran itu dengan pemikirannya Ali Syariati, yang Masya Allah, ya, kalau orang ya tidak punya dasar yang kuat akan melihat pemahaman ya, atau ide-ide yang disampaikan oleh Ali Syariati tadi mungkin levelnya adalah selevel dengan pemikir-pemikir politik barat yang lainnya, sehingga banyak kemudian kelompok intelektual itu yang gabung ke sana, dan mereka mengembangkan pusatnya itu dari KUM, ya. Jadi ada banyak sekali orang-orang yang belajar di KUM, dan dari Indonesia itu lebih dari 5.000 mahasiswa, bahkan ada data itu menunjukkan sampai 7.000 mahasiswa sekarang yang belajar di KUM, ya, dan itu terus bertambah, ya. Di Indonesia pun warna ini muncul, ada Syiah yang bersifat politik, ada Syiah yang bersifat non politik, ya. Yayasan-yayasannya di Indonesia ini cukup banyak, mungkin tidak perlu kita bacakan, tapi intinya di Indonesia pun ini jejaringnya itu semakin kuat dan sangat potensial kemudian untuk menyebabkan konflik dengan kelompok-kelompok Sunni, ya. Jadi ini berkaitan dengan Syiah, ya, yang mereka sekarang berusaha untuk mengkonsolidasikan semua yayasan Syiah, ya, supaya karena Syiah sendiri itu tidak satu kesatuan, ada perbedaan satu dengan yang lainnya, supaya mereka tidak banyak berbeda, ya, karena yang mereka hadapi adalah Sunni. Kemudian mereka berusaha bagaimana keberadaan mereka ini diterima di kalangan Muslim, ya, khususnya di Indonesia, dengan banyaknya melakukan kegiatan-kegiatan sosial, bahkan pendidikan. Ya, saya kira di tempat kita di Malang ini juga ada ya lembaga pendidikan yang sangat terkenal, itu milik mereka, dan mereka berusaha mendirikan Marja at-Taqlid, ya, sebuah institusi agama yang terpusat diisi oleh ulama-ulama Syiah terkemuka. Sehingga bagi mereka inilah nanti yang akan memiliki otoritas penuh untuk pembentukan pemerintahan. Karena sebagaimana halnya Iran, ya, maka Syiah itu yang mengenal konsep wilayatul faqih. Jadi ulama itu punya kedudukan yang tinggi sebagai institusi yang nanti punya pengaruh dalam mempengaruhi kebijakan politik negara. Kemudian berikutnya Jamaah Tabligh. Nah, kita sudah tahu Jamaah Tabligh ini asalnya dari India. Inisiatornya adalah Maulana Muhammad Ilyas. Waktu itu sebenarnya adalah untuk merespon ya berbagai isu dunia Islam, baik yang bersifat lokal di India maupun level internasional. Yang mana kalau di India misalnya terjadi Hinduisasi yang sangat masif, bahkan terjadi diskriminasi terhadap kelompok Muslim. Adapun pada level internasional, ya, ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi di dunia Islam, maka beliau dengan mendirikan Jamaah Tabligh berharap bisa memberikan kontribusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dan ternyata mendapatkan sambutan yang luar biasa.
Jadi gerakan Jemaah Tabligh menjadi suatu gerakan transnasional yang mana anggotanya sangat banyak, bahkan dalam pertemuan di Bangladesh ya, itu pernah ketika mereka berkumpul ini dari berbagai negara, itu sama dengan jumlah atau hampir sama dengan jumlah mereka yang berangkat haji. Ya, mungkin 2 juta sampai 5 jutaan orang. Ya. Ini menunjukkan jumlah mereka itu sangat banyak. Bahkan diperkirakan mereka sekarang jumlahnya sudah 80 juta. Ya, 80 juta pengikut tersebar di berbagai negara. Dan di antara karakter mereka, mereka suka melakukan khuruj, ya. Pergi dari satu negara ke negara lain, dari satu masjid ke masjid lain. Ya, dan ini tanpa ada sponsor dari siapapun. Ya, bagi mereka inilah perjuangan. Inilah bentuk bagaimana mereka bisa membersihkan hati mereka dan bagaimana mereka bisa memperkuat hubungan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Dan di Indonesia, Jamaah Tabligh ini sudah cukup lama, sejak tahun 1952, ya, dimulai dari Medan, ya, di Masjid Al-Hidayah di Medan. Dan sifatnya apolitis, ya, mereka menggabungkan antara gerakan Salafism, ya, gerakan untuk kembali kepada ajaran agama terdahulu, tapi dengan Sufism. Nah, di sini ada perbedaan nanti, dan anggotanya cukup banyak, ya, kelompok artis, tentara, profesional, ya, dan mereka ini banyak kemudian diterima kalangan-kalangan perkotaan, ya, dan yang tidak berminat untuk aktivitas politik, ya, atau mereka punya minat terhadap Sufism, ya. Dan sekitar 20.000 anggota Jamaah Tabligh siap khuruj ke berbagai pelosok di dunia. Kami pribadi waktu di India itu, ya, menurut data dari Duta Besar Indonesia untuk India, itu setiap bulan itu 3.000 sampai 4.000 orang Indonesia pengikut Jamaah Tabligh yang datang ke India. Dan kalau kita ke sana memang sangat banyak jumlah mereka. Kemudian berikutnya kita di kelas ini juga akan bahas tentang Hizmet atau Gulen Movement, ya, yang pusatnya adalah di Turki. Ya, gerakannya ini ya gerakan spiritual, humanistik, ya, dan bagaimana menyesuaikan gerakan ini atau membawa Islam, kata mereka, itu berdasarkan konteks modern. Ya, makanya mereka tadi ya membawa konsep iman bersifat tidak politis, ya, bekerja dalam bidang budaya dan pendidikan. Ya, prinsip mereka adalah bahwa Islam ini sifatnya universal, membawa cinta, bagaimana membangun simpati kepada manusia, ya, bagaimana kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan. Makanya ya koran saja misalnya mereka dalam satu waktu, dalam tiap hari itu bisa mereka memproduksi sampai 20 jutaan eksemplar. Mereka juga punya sekolah, ya, yang tersebar di berbagai tempat, ya. Nah, gerakan ini mendukung demokrasi, dia terbuka dengan globalisasi, ya, bersifat progresif, ya, dan mencoba membawa nilai-nilai tradisional itu bisa kemudian sinergis dengan nilai-nilai modernitas. Gerakan ini sudah mulai diinisiasi sejak tahun 1960, tapi kemudian mulai membangun cabangnya di berbagai negara sejak tahun 1980, ya, dan tentu di era globalisasi, ya, tahun 1990 ini menjadi lebih gencar lagi sampai kemudian tersebar di berbagai negara, ya, meskipun pusatnya itu adalah tetap di Turki. Dan sekarang Gulen, ya, pendiri dari Fethullah Gulen, pendiri dari gerakan Hizmet ini atau gerakan Gulen Movement ini tinggal di Amerika, ya, karena bagi pemerintah Turki gerakan ini dianggap sebagai gerakan terorisme. Oke, kemudian teman-teman sekalian yang terakhir, ya, nanti untuk detailnya kita akan bahas di pertemuan ini, cuma sekedar pengantar biar kita punya bayangan. Kita juga akan membahas gerakan Al-Qaeda, ISIS, dan Taliban, ya, yang mana memang ini banyak kemudian berkaitan dengan isu perang Afghanistan, ya, yang mana gerakan Afghanistan atau perang Afghanistan itu punya pengaruh yang luar biasa, ya. Berbagai kelompok Islam waktu itu datang, ya, jadi banyak orang yang gabung, jadi kelompok Ikhwani yang jihadi, Salaf yang jihadi itu juga gabung di sana. Maka ada tokoh-tokoh seperti Abdul Azam, Aiman Zawahiri, Syekh Abdul Muhammad Al-Maqdisi, ya, yang mereka awalnya dalam bentuk, ya, Al-Qaeda, dalam bentuk Taliban dulu, kemudian berkembang menjadi Al-Qaeda, nanti bergeser menjadi ISIS, ya. Jadi mereka awalnya ini punya keterkaitan,
tapi pecah satu dengan yang lain dan mereka pun menjadi tidak sama, ya. Nah, tapi untuk detailnya insya Allah nanti kita akan bahas dalam pertemuan tersendiri, ya. Dan di Indonesia, ya gerakan-gerakan ini muncul dari apa namanya Abdullah Sungkar, jejaring Abdullah Sungkar dan jejaring Abu Bakar Ba'asyir, ya. Untuk detailnya pertemuan berikutnya. Sehingga sebagai penutup teman-teman sekalian, jadi di Indonesia gerakan Islam transnasional ini terus berkembang, bahkan memunculkan ada apa namanya konflik ya dengan gerakan-gerakan yang bersifat lokal, ya misalnya Muhammadiyah atau NU, sehingga ini mengundang potensi untuk terjadinya konflik. Dan bahkan sebenarnya kalau kita lihat ya antara sesama gerakan transnasional tadi satu dengan yang lainnya itu juga tidak terhubung dengan baik, ya, karena mereka punya apa namanya persaingan, ya, punya persaingan. Tetapi mereka sebenarnya bertemu pada upaya untuk mewujudkan pemerintahan Islam, kecuali gerakan Salafi Dakwah dan Jamaah Tabligh atau Hizmet. Ya, Hizmet sebenarnya agak politis juga, tapi Salafi, Jamaah Tabligh, nah ini yang kemudian mereka memang tidak campur tangan dalam urusan politik. Ya. Maka kita lihat gerakan-gerakan ini, ya, termasuk Ikhwan Muslimin, Hizbut Tahrir, Syiah, yaitu semakin berkembang. Ya. Ini mungkin teman-teman sekalian yang bisa kami sampaikan ya sebagai bahan diskusi untuk pertemuan kita pada pekan ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya, silakan kalau mungkin ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.